dan Pak Rahmat mendengar inisial NM menjadi tersangka atas dugaan penggelapan atau apa buat tempatkan itu, gimana nih menanggapinya? Hari ini ternyata equality di Bodelo itu benar adanya, bersamaan hak di mata hukum, karena tidak ada yang kebal hukum. Selama ini kita berpikir dengan arogansinya Ibu Nikita Mirzani, kita pikir dia kebal hukum. Alhamdulillah, tabarakallah, apresiasi buat Polda Metro Jaya yang sudah dapat menegakkan kebenaran dengan menemukan dalil-dalil hukum pelanggaran atau pencucian uang atau pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang selalu sombong dan arogansi, merendahkan orang, menghina orang. Nah, ingat, Allah itu ada, di atas langit ada langit, sebentar kalau Allah menginginkan. Dan dalam hal ini kita tahu terkait Nikita Mirzani berbangga hati tentang Fadel masuk penjara, namun kami minta kepada Polres Jakarta Selatan, ini tidak delik aduan, delik umum, bahwa Loli harus ditahan karena dia yang pelaku aborsinya. Kan pelaku aborsi ini kan bukan Fadel nggak punya perut. Jadi pelaku aborsi itu adalah Loli, walaupun anak di bawah umur tapi sudah dewasa. Sedangkan anak 13 tahun saja pembunuh ditahan 20 tahun. Ya, apalagi ini dia sudah memasuki 18 tahun. Insya Allah Loli juga harus mendapatkan dampak hukum karena melakukan aborsi. Kan dia sudah akui dia melakukan aborsi, walaupun dipaksa, walaupun apa, itu kan sudah melakukan pembunuhan sesuai dengan undang-undang aborsi, undang-undang kesehatan nomor 60, undang-undang aborsi ada 4, saya lupa 200 berapa, 300 berapa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Nikita Mirzani yang sudah berupaya ingin menjebloskan Fadel dan harus menjebloskan juga ini kita Lolinya. Jangan tidak adil, nanti kelihatan dari Polres Jakarta Selatan tidak berimbang. Polres Jakarta Selatan juga harus profesional, bahwa sudah terbukti Loli aborsi dengan ditahannya Fadel, berarti Loli juga harus ditahan. Balik itu ke ya. materi NM sendiri. Balik ke materi NM yang sekarang jadi tersangka di penegakan hukum di tahun 2005, Presiden Prabowo ini sudah memang harus ada tidak pandang bulu ya, dalam arti nggak ada. Ya, kalau itu saya bangga punya presiden hari ini yang luar biasa. Dia tetap menginstruksikan penegakan hukum itu jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Beliau memang fight bahwa para penegak hukum harus bisa menjalankan porsinya, bisa menegakkan hukum dengan benar dan baik. Terima kasih Pak Prabowo. Sebenarnya kalau bagi saya, tahun 2014 saya sudah berdoa tahajud agar Pak Prabowo menjadi presiden. Namun ini belum telat. Semoga Pak Prabowo bisa berjuang untuk rakyat dan masyarakat Indonesia untuk dalam penegakan hukum pencari keadilan. Sedikit Bang Rahmat, katakan kemarin Mas dari Polres Jakarta Selatan dan pihak Fadel sendiri akan mengajukan apa sih penahanan. Abang sendiri sebagai pihak sendiri gimana? Ya, benar bahwa kami sebagai kuasa hukum Fadel telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi permohonan penangguhan penahanan ini disampaikan oleh dua orang kan gitu. Yang pertama sejak keluarga, Pak Umar Bajili sebagai keluarga mengajukan permohonan tersendiri.
Di sisi lain, kami sebagai kuasa hukum dari Fadel mengajukan permohonan penangguhan. Tapi poinnya ini sebenarnya sama. Semua ini untuk keutamaan Fadel. Mengingat kondisi Fadel yang masih remaja dan dia masih harus menempuh pendidikan. Yang mana Fadel hari ini masih bersekolah di salah satu universitas di Jakarta. Kemudian Fadel pada bulan Maret diagendakan ada pertandingan internasional dance, kan begitu kan? Dan ini membawa nama baik Indonesia. Kami di situ menjamin bahwa Fadel tidak akan kabur, melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti kalau seandainya Polres Jakarta Selatan dan atau penyidik berkenan untuk mengabulkan permohonan kami, yaitu memberi penangguhan kepada Fadel Bajiden. Ada berprestasi untuk negara. 20 hari, 30 hari. Langkah-langkah selanjutnya apa nih, Bang? Untuk langkah selanjutnya sedang kami diskusikan bersama dengan Pak Rasman, kan gitu. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa ditempuh, tapi ini masih dalam penggodokan tim hukum. Kami rencananya itu akan mengajukan gelar perkara khusus supaya kami bisa mengetahui alat bukti apa yang sebenarnya dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan Fadel sebagai tersangka. Yang kemudian kami akan mengajukan restoratif justice. Kami tetap akan berupaya mencari ruang perdamaian antara pelaku dan korban, karena memang informasi yang kami dapat dari penyidik, perbuatan Fadel ini, Fadel sebagai tersangka, korbannya adalah Loli. Saya telah bertemu dengan Loli sebelum ini, dan di situ saya lihat antara Loli dan Fadel sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ini menjadi ada masalah? Saya pikir ini menjadi ruang untuk kedua belah pihak bisa didamaikan, sehingga antara Fadel, ibunya Nikita Mirzani dan juga Loli bisa mendapatkan win-win solution dalam perkara ini. Tapi kan saat ini lagi viral bahwa ibunya Loli sendiri juga jadi tersangka. Ya benar. Informasi baru kami dapatkan sekitar 3 jam yang lalu, yaitu Kombes Ade Ari, Humas Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan tersangka ini. Ada 3 pasal yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani, yaitu pengancaman, pemerasan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Kemarin Fadel ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan dan atau aborsi, itu ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Nikita Mirzani hari ini dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang, itu ancaman hukumannya 20 tahun penjara, dan ini lebih berat gitu. Artinya ya begitu, Nikita Mirzani jangan menjadi pribadi yang sombong, ya kan? Saya pikir Nikita Mirzani harus tulus meminta maaf kepada Reza supaya barangkali bisa dilakukan restoratif justice, dan juga Nikita Mirzani harusnya membuka ruang memaafkan Fadel supaya ini semuanya bisa berjalan selesai. Kemudian Intinya bertobatlah. Intinya bertobatlah. Oke, balik lagi ke Fadel, Bang. Banyak netizen mempertanyakan karena keluarga dari Fadel sendiri aktif mendatangi Fadel, tapi dari lawyer sendiri gimana nih, Bang, mempertanyakan itu? Sama sebenarnya, saya juga aktif mendatangi Fadel. Ketika keluarga Fadel datang ke Polres mengunjungi Fadel, itu bersamaan juga saya juga datang. Dan saya sempat makan siang bersama dengan keluarganya Fadel, Pak Umar, Bang Bintang, dan juga Bang Martin. Gitu. Kita makan bersama Pak setiap datang. Tidak ada persoalan antara Fadel dengan tim hukum. Cuman seperti yang saya sampaikan statement selama ini, jika memang terbukti Fadel membohongi kami akan mengambil sikap. Dan tadi sampai hari ini kami belum menemukan kebohongan terhadap kebohongan itu. Gitu. Jadi masih aman ya. Oke, rumor yang beredar, Pak, dugaan kakak atau yang namanya Bintang itu juga substansinya masih dan perkara itu juga kena di dia, gimana, Pak? Kalau di perkara ini tidak ada orang lain yang bisa ditersangkakan, karena perbuatan ini kan memang sejak awal siapa yang dilaporkan maka dia yang harus menanggung perbuatannya, dan dia yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yang dilaporkan kan ini Fadel, maka Fadel aja gitu. Tidak bisa merembet kepada keluarganya Martin dan Nathan Bintang. Namun kemudian ada informasi bahwa Nikita Mirzani akan melaporkan atau sudah melaporkan
melaporkan keluarga dari Bapak Umar Bajide, dan juga di situ tersebutkan ada juga Bang Martin terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan Loli selama Loli berada di keluarga Pak Martin. Saya mau katakan begini, Nikita Mirzani, kamu seharusnya berterima kasih kepada keluarga Pak Umar. Kalau bukan dijaga keluarga Pak Umar, Loli mungkin bisa terlantar. Bahkan mohon maaf, kata kasarnya, Loli bisa menjadi pelacur. Dia mau dapat uang dari mana? Mau tinggal bagaimana? Siapa yang memperhatikan dia? Sementara di kondisi itu, antara Nikita Mirzani dengan Loli kan sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada orang yang menolong. Kalaulah Nikita Mirzani menyatakan bahwa Loli tidak pernah diberikan makan, ya kan itu, bahkan untuk makan pun dia harus meminta. Satu poinnya, Pak Umar, Bintang, dan juga Martin itu bukan keluarga kandung Loli yang bertanggung jawab untuk memberi dia makan. Itu juga dikasih makan aja udah syukur sebenarnya gitu loh. Jadi jangan pula karena orang telat memberi makan, kamu anggap bahagian dari menterlantarkan, membuat sengsara gitu. Ini kan tidak pas. Saya pikir sudahilah apa dinamika begini. Kalau memang masih ada uang yang menurut Nikita Mirzani belum dikembalikan, bicarakan saja baik-baik. Saya pikir Pak Umar juga bukan keluarga yang tidak memiliki uang gitu. Artinya sebutkan aja berapa nilainya. Ya kalau memang ada buktinya, kami akan kembalikan, kami akan ganti, dan gitu kan. Artinya nggak usah jauh-jauh bikin rumor. Saya tahu bahwa Nikita Mirzani ini membutuhkan apa namanya, nanti saya bilang materi untuk dia bisa tampil di media, nanti kasar gitu ya. Tapi dia ini kan memang apa namanya Bu? Pansos. Jangan pansos, nah, kasar kali bahasanya. Ya, ya dia Cari-cari materi lah, itulah bahasa. dia cari bahan untuk medsosnya naik, dapat uang. Kan begitu. Kami sudah tidak Dia mau mau lagi seperti Nabi kali ya. benar, dinamika Atau yang dia Atta buat. Halilintar ya. Betul. Tapi dia nggak mampu itu. Nggak mampu. Kayak Puji gitu, dia nggak mampu. Ya. Oke, Akhirnya dia